Kau lihat, tahun kemarin dia hanya bisa melihat hantu. Dan tidak bisa melihat Tuhan. Tapi sekarang dia malah sudah bisa berbicara dengan lancar pada Tuhan. Apa kau belum pernah mencobanya? Mencoba apa? Cara lancar pada Tuhan. Sudah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Aku sering tergagap, bahkan grogi saat mencoba bicara padanya. Kasihan kamu. Kenapa kasihan? Kamu tidak bisa bicara lancar pada Tuhan. Tapi Jaka yang tahun lalu tidak bisa melihatnya, sekarang sudah bisa bicara lancar padanya. Kasihan kamu. Itu tidak kasihan. Yang kasihan padamu orang lain, bukan kamu. Kau sendiri akan bisa bicara lancar pada Tuhan. Lihatnya saja aku tidak bisa. Kau pernah mencobanya? Aku sudah lupa. Maksudmu? Jangankan melihat dan berbicara. Untuk mengingatnya saja, aku sudah grogi. Ternyata kau lebih kasihan dariku. Mungkin. Kalian memang suka ribut tanpa hasil apa-apa. Orang yang suka ribut seperti kalian ini memang orang-orang yang kasihan. Apa maksud kalian datang kemari? Maksud kami, ya Anu apa? Cepat katakan apa maksud kalian datang kemari sebelum kami mengusir kalian pergi dari sini. maksud kami adalah itu. Cepat katakan. Sabar. Kami bisa menjelaskan semuanya. Kalian sudah kehabisan waktu. Natinga, ayo kita usir mereka. Maafkan anak-anak ini. Mereka masih dalam masa pertumbuhan, baik jasmani maupun rohani. Jadi, ya seperti itu tingkahnya, masih labil. Jadi, tuan berdua ini adalah sebentar. Ya, tuan berdua pasti adalah Bung Napol dan Bung Tapol. Betul? Bukan? Betul bukan? Betul bukan? Selamat datang di tempat kami, Bung. Saya sudah menunggu Bung berdua sejak lama. Anda berdua adalah orang-orang yang diharapkan mampu untuk menjaga stabilitas nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, Anda berdualah yang terpilih untuk singgah sejenak di tempat saya. Lalu kemudian, Maaf Pak, Bapak siapa? iya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Raub. Raub. Ya, Barok. Memakai huruf G di belakang. Tarau. Sebuah nama yang sangat Aneh bukan? Saya tahu Bung Tapol memang terdengar aneh. Kebingungan terhadap suatu keadaan adalah pangkal dari segala ketersesatan. Di sini tidak berlaku segala bentuk kebingungan. Yang ada hanyalah ada pertanyaan, tentu ada jawaban. Tapi bagaimana kami tidak bingung Tuan? Awalnya kami ada di dalam penjara besar yang waktu itu sedang mengalami serangan dari Dananjaya. Lalu terjadi ledakan dan tiba-tiba dua anak perempuan itu muncul dan mengatakan bahwa kami sedang berada di istana mereka. Saya tidak mengerti Tuan Barok. Maafkan mereka. Dua anak gadis saya sejak lahir sudah mengalami hal yang tidak normal, sebagaimana kebanyakan bayi-bayi lain yang lahir. Mereka berdua lahir bersamaan dengan kondisi terbungkus sejenis selaput yang mirip dengan plastik wrap. Kelahiran mereka mirip dengan kelahiran Raden Gatot Kaca yang juga terbungkus. Semula saya kira yang lahir cuma satu bayi. Dan karena lahirnya terbungkus selaput dengan sangat ketat mirip plastik, maka saya hanya menyiapkan satu nama saja, yaitu laminating. Begitu selaput yang membungkus itu robek perlahan, saya takjub. Ternyata ada dua bayi yang lahir. Sementara saya tidak menyiapkan dua nama. Jadilah saya pecah saja satu nama tadi menjadi Lamina dan Natinga. kami belum paham dengan semua ini.
Seperti yang sudah saya katakan, ada pertanyaan, ada jawaban. Baik, kami akan bertanya. Silakan. Kenapa kami ada di sini? Bagaimana bisa kami ada di sini? Tempat apa ini? Siapa Bapak ini sebenarnya? Dan kenapa Anda tadi bilang sudah menunggu kedatangan kami berdua? Apa artinya semua ini? Orang bijak pernah bilang, hati-hati dengan keinginanmu. Pasti saudara-saudara sudah lupa. Itulah penyakit manusia, selalu lupa. Nampaknya kita harus menyelesaikan urusan di sini. Kalau tidak, kita tidak bisa pulang. Bukan tidak mungkin akan ada kesulitan lain yang akan kita temui. Baik, jadi benar kami ini sudah berada di alam lain. Berarti Tuan Barok ini sebenarnya sudah mati. Jangan sembarangan menyebut orang sudah mati. Tidak ada itu yang namanya mati. Maaf Tuan. Orang yang mati mendahului ajalnya adalah orang yang tidak bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Iya Tuan, maksud saya Bung, selama di dunia fana, saya selalu berusaha sekerasnya memberi manfaat atas kehadiran saya bagi orang lain. Jadi, jangan pernah menganggap saya sudah mati. saya tahu Tuan, tapi Jadi, sesuai dengan kalimat Anda tadi, Anda mau menemui orang mati atau orang yang hidupnya sudah abadi? orang yang hidupnya abadi Tuan. Pak Barok, sabar Pak, sabar. Kenapa kita tertawa? Ya, tidak tahu Pak. Kenapa kita berhenti tertawa? Ya tidak tahu. Perjalanan berikutnya. Ya, perjalanan berikutnya, Anda berdua akan menemui orang-orang yang sudah abadi hidupnya. Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua orang yang secara jasad telah mati bisa abadi hidupnya. Hanya orang-orang yang terpilih. Jadi, Amina, cukup. Teruskan lanjutannya Natinga. Bapak, tapi Natinga tidak bisa lancar ngomongnya. Aku yang lebih lancar. Lamina, Baiklah, teruskan. Jadi begini, hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui orang-orang terpilih. Sudah. Sudah. Tuh kan Pak, Natinga tuh nggak bisa banyak ngomong. Lamina, cukup. Baik Bung Napol dan Bung Tapol, waktu Anda berdua di sini sudah habis. Anda berdua harus segera melanjutkan perjalanan. Dan ingat Bung, dengarkan perkataan orang yang Bung temui. Jangan pernah sekalipun membantah petuahnya. Baik Tuan. Jadi kemana kami harus melanjutkan perjalanan ini? Anak-anak, tunjukkan jalannya. Rasakanlah ketika suhu udara terasa berubah dan warna di sekitar Anda berubah. Maka di setiap perubahan itulah kalian akan menemui orang-orang yang berbeda.